Tadi pagi nguap, terus nggak sengaja kemasukan nasi padang. Nggak sengaja minum juga nggak? Waduh, kalau nggak sengaja nggak sambil minum tuh seret itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari ini dengan semangat. Dan semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita, dan semoga kita bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Izul Insani Kamaluddin, pengajar di Pondok Pesantren Nur As-Saqafah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar Ramadan dari saudara-saudara netizen kita yang budiman. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari DM Instagram, ada juga dari pertanyaan dari santri. Oke, apa saja pertanyaannya? Ya. Yang pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan untuk mencicipi makanan saat sedang berpuasa? Oke, apakah diperbolehkan untuk mencicipi makanan saat sedang berpuasa? Yang perlu kita ketahui pertama kali ketika untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak. Salah satunya adalah ma wasala ilal jawfi amidan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja. Nah, memasukkan di sini nanti biasanya orang-orang mencontohkan yaitu dengan makan atau minum. Nah, selanjutnya mencicipi itu apa sih? Nah, kalau kita tahu definisi mencicipi, nanti kita akan paham dengan maksud dari mencicipi di sini. Jadi mencicipi itu kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata dhaqa yaduku, yang artinya adroka ta'mahu bil lisan. Adrok atau idrokut ta'mu, idrokut ta'mu, yaitu mengetahui rasa. Jadi ketika mencicipi ini diartikan hanya sekedar merasakan atau mencicipi rasanya saja, tidak sampai masuk ke dalam perut. Ketika kita menggunakan definisi tersebut, maka mencicipi makanan diperbolehkan. Karena mencicipi di sini hanya merasakan rasa dari makanan tersebut, tidak sampai masuk ke dalam perut. Berbeda ketika kita menggunakan definisi mencicipi itu seperti yang biasa santri lakukan. Saya nyicip makananmu dong. Mencicipi makan semuanya. Nah, kalau itu berarti mencicipi yang membatalkan. Jadi mencicipi yang tidak membatalkan itu hanya ketika kita hanya sekedar merasakan rasa dari makanan tersebut dengan lisan tanpa memasukkan ke dalam. Jadi apakah diperbolehkan mencicipi makanan? Boleh, selama makanan tersebut tidak masuk ke dalam perut. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan kedua. Oke. Mengapa tarawih itu hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan? Kenapa begitu dan gimana sih sejarahnya tarawih? Oke, this good question ya. Mengapa tarawih hanya ada dan dilakukan pada saat bulan Ramadan dan bagaimana sejarahnya ya? Jadi kalau kita tahu definisi dari tarawih itu apa? Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan atau salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Di sini ada kata dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa, maka alasan dasarnya karena memang inilah yang diajarkan oleh Rasul. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan Ramadan. Itu kalau kita menjawab dengan alasan dasar. Cuman ketika kita ingin lebih mendalami lagi alasan kenapa kok tarawih hanya dikerjakan atau tarawih dikerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita sudah tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Seyogianya bulan yang istimewa tersebut, yang mulia tersebut, harus diisi juga dengan amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan yang mulia. Kita sudah tahu
Di pagi hari kita melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu di pagi hari. Orang-orang melaksanakan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan adalah amalan yang istimewa. Nah, di malam harinya ketika bulan Ramadan ada suatu amalan juga yang dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu apa? Sholat tarawih. Sesuai dengan hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang koma di sini diartikan qiyamul lail atau melaksanakan ibadah di malam hari, imanan wa ihtisaban ghufira lahu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Oleh karena itu, bulan yang mulia harus diisi dengan amalan-amalan mulia. Di pagi hari melaksanakan puasa Ramadan dan di malam hari melaksanakan sholat tarawih. Nah, perjalanan sholat tarawih memang cukup panjang. Dimulai ketika Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan sholat tarawih. Beliau pertama kali melaksanakan sholat tarawih pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 23 Ramadan, di beberapa riwayat seperti itu. Awalnya Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Jadi setiap malam Rasulullah ke masjid, kemudian para sahabat berbondong-bondong ikut berjamaah bersama Nabi untuk melaksanakan salat di malam hari, yang biasa kita kenal dengan salat tarawih. Malam pertama, malam kedua sahabat berkumpul. Kemudian di malam ketiga atau keempat, ternyata Rasulullah tidak lagi datang ke masjid. Akhirnya sahabat bertanya-tanya, karena saat itu sahabat sudah banyak yang datang ke masjid. Loh, kok Nabi nggak datang lagi? Akhirnya setelah itu para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya setelah salat subuh, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wallahi saya tidak akan melaksanakan salat sunnah tarawih atau salat sunnah di malam hari pada bulan Ramadan secara berjamaah lagi. Nah, kemudian Rasul di redaksi hadisnya mengatakan, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Jadi alasan kenapa Rasul kok tidak lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah, karena Rasulullah takut sholat sunnah tersebut dijadikan sebagai amalan wajib. Karena kita tahu sholat sunnah di malam hari itu hukumnya hanya sunnah. Jadi karena dikerjakan secara bersama berjamaah, berbondong-bondong sahabat ikut, takutnya sholatnya menjadi wajib. Nah, setelah itu akhirnya mulai malam itu dan malam seterusnya Rasulullah sholat tarawih di rumah di rumah sendiri, dan para sahabat juga sholat di rumah masing-masing. Konon ketika waktu sholat tarawih pada saat itu Madinah seakan-akan seperti sarang lebah. Jadi dari kejauhan Madinah terdengar suara ngeng seperti sarang lebah. Alasannya apa? Karena di saat itu para sahabat serentak melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Jadi dari kejauhan terdengar bacaan Quran seperti suara lebah ngeng seperti. Nah, ini sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing berlangsung sampai nanti Rasulullah SAW wafat. Kemudian lanjut pada masa kekhalifahan Abu Bakar juga masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nah, kemudian ketika masuk pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, beliau memberikan inovasi. Akhirnya pada masa Sayyidina Umar, sholat sunat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Karena alasan-alasan tertentu dilaksanakanlah secara berjamaah dan berlangsung hingga sekarang. Orang yang pertama kali menjadi imam dalam sholat tarawih saat itu adalah nanti namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar mengklaim amalan ini, inovasi ini sebagai ni'mal bid'ah hadi. Jadi beliau menganggap ini adalah bid'ah yang terbaik. Jadi pembahasan bid'ah itu nggak cukup kalian hanya memahami bid'ah itu hanya sekedar bid'ah yang sering tersebar di masyarakat. Jadi kita harus memahami kata bid'ah
dengan makna yang sebaiknya. Jadi seperti itu ya. Kenapa tarawih hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, dan sejarahnya seperti tadi, dari mulai yang awalnya hanya Rasul berjamaah, kemudian di rumah masing-masing, kemudian kembali lagi dilaksanakan secara berjamaah dari di masa Sayyidina Umar sampai masa sekarang. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga nih dari netizen. Oh, dari netizen. Ya, katanya begini, Pak, tadi pagi saya nguap. Waduh. Terus nggak sengaja Gak enak nih. makan nasi padang. Waduh. Itu batal atau tidak? Tadi pagi nguap, terus nggak sengaja kemasukan nasi padang. Nggak sengaja minum juga nggak? Waduh, kalau nggak sengaja nggak sambil minum tuh seret itu. Nah, jadi nanti kita bisa jawab pertanyaan ini sama seperti pertanyaan yang pertama, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Makan dengan sengaja itu membatalkan puasa Ramadan. Nah, di sini dikatakan dia nggak sengaja kemasukan nasi padang. Coba kita bayangkan, kita tasawurkan, menguap nggak sengaja masuk nasi padang. Semisal nih memang nyatanya seperti itu, berarti kalau misalkan kita gambarkan dia lagi nguap, tiba-tiba ada nasi padang terbang ke mulutnya, gitu ya. Atau ada orang melempar nasi padang ke mulutnya, atau ada orang memasukkan nasi padang ke mulutnya secara tidak sengaja. Itu kalau seandainya memang terjadi. Tapi kalau misalkan kita logikakan, ya kayaknya cukup nggak masuk akal kalau nggak sengaja pas nguap, nggak sengaja masuk nasi padang ke dalam mulut. Tapi seperti ini, memang di beberapa keterangan, dan memang ini sudah disepakati, barang siapa yang makan ketika dalam kondisi berpuasa, tapi makannya itu tidak sengaja, alias dalam kondisi lupa, akalan nasian, makan dengan tidak sengaja atau lupa, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin tadi tidak sengajanya disengaja. Jadi tidak sengajanya harus kita definisikan, tidak sengajanya seperti apa. Kalau tidak sengajanya karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi semisal tidak sengajanya disengajakan, nah itu nanti beda lagi hukumnya. Kalau seperti itu, malah nanti membatalkan puasa. Jadi ketika makanan masuk ke dalam mulut tidak sengaja atau lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Bahkan itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Hati-hati ya, jangan nggak sengaja lagi. Nanti nggak sengaja setiap hari kan aneh gitu ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, Kang. Apakah puasa seseorang akan menjadi batal jika seseorang tersebut terkena hadas besar? Oke, kebanyakan berarti ini pertanyaannya kaitannya dengan membatalkan puasa ya. Aduh, pada nggak pede banget puasanya. Udah pede aja puasa, loh. Nggak usah mikirin batal nggak ya. Tapi nggak apa-apa. Ini perlu kita pahami juga. Apakah seseorang batal puasanya ketika terkena hadas besar? Nah, ini juga harus dibedakan. Karena hadas besar itu, kalau kita pahami dalam ilmu fikih, dalam kajian fikih, adalah perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi besar. Itu adalah hadas besar. Jadi sebenarnya, puasa Ramadan itu nggak ada kaitannya dengan perkara yang mewajibkan untuk mandi besar, alias hadas besar. Nah, tapi untuk kondisi orang yang terkena hadas besar, nanti ada beberapa orang yang terkena hadas besar batal puasanya, dan ada orang yang terkena hadas besar tapi nggak batal puasanya. Contoh orang yang terkena hadas besar puasanya yang menjadi batal adalah orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Orang yang berjima berarti dia terkena hadas besar. Nah, karena dia melakukan jima terkena hadas besar, nah jimanya ini membatalkan puasa. Nanti ada juga terkena hadas besar tapi tidak membatalkan puasa, yaitu ketika ada seseorang dalam kondisi tidur, kemudian dia ihtilam, dia mimpi basah, kemudian inzal, keluar mani.
Nah, dia keluar mani karena ihtilam, terkena hadas besar. Tapi karena ini bersifat tobi'i, maka tidak membatalkan puasa. Jadi ketika hadas besarnya itu tobi'i, contohnya tadi, dia tidur kemudian ihtilam, maka tidak membatalkan puasa. Tapi semisal diusahakan keluar maninya, seperti tadi jima, atau semisal istimna ya, kita tahu lah mana istimna, nggak usah dijelaskan ya. Istimna itu ya seperti itu ya. Amalur rajul biyadihi lah ya, kalau di beberapa keterangan amalur rajul biyadihi. Nah, amalur rajul biyadihi fil hammam lah, fil hammam. Jadi ketika berhadas besarnya diusahakan tadi contohnya, maka itu membatalkan puasa. Tidak kan ya. Jadi hadas besar memang ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Tapi nih, seandainya nih ada seseorang berhadas besar sebelum subuh, sampai masuk waktu subuh dia belum mandi besar, apakah mempengaruhi puasa? Enggak, tidak mempengaruhi puasa. Jadi bukan berarti ketika dia dalam kondisi hadas besar, posisi dia sudah niat puasa, kemudian masuk subuh dia belum mandi, puasanya batal. Enggak, jadi dia tidak batal puasanya. Seperti itu ya. Jadi hadas besar ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah habis ya. Oh, udah habis. Oke ya. Sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, barangkali ada yang pengen tanya lagi, nanti bisa tulis di kolom komentar atau nanti bisa DM langsung di Instagram Pondok Pesantren Nurul Asaqoh. Semoga yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat. Apabila nanti ada beberapa jawaban-jawaban yang kurang pas atau apa, nanti bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram Pondok Pesantren Nurul Asaqoh. Ini itu saja dari saya. Syukran katsiran ala husni minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.